Saham brand berpotensi masuk MSCI di bulan Agustus 2025 Bapak Ibu ya. Hal itu yang banyak diberitakan di hari Sabtu kemarin. Jadi Bapak Ibu ya, sudah sejak tahun lalu bahwa saham brand itu ada isu atau rumor akan masuk MSCI. Namun rata-rata setiap keluarnya MSCI itu tidak jadi. Ketika dikabarkan pertama di September, di sini di 2024 dia tidak jadi turun ya. Akhirnya sempat minusnya itu sampai 50%. Setelah di September tidak jadi, lalu ada news kembali bahwa di Februari akan jadi. Dan akhirnya apa? Di Februari juga sama, dia itu turun Bapak Ibu ya, dari sekitar 10.000 sampai ke 5.800. Kalau di 4.170 brand ini turun akibat dari perang dagang Bapak Ibu ya. Perang dagang antara Amerika ini menaikkan tarif kepada seluruh dunia Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi ketika di Agustus ini ada kabar kembali bahwa brand akan masuk MSCI. Tentu saja selain brand ada Cuan dan juga PTRO, nanti akan kita analisa juga ya. Jadi ketika ada news tersebut, karena sudah sejak tahun lalu, tentu saja sudah banyak orang yang membeli sahamnya dan belum bisa menjual Bapak Ibu. Karena tentu saja tertingginya adalah 12.000. Jadi kenapa tidak bisa terjadi brand itu? Karena MSCI tahun lalu itu merubah peraturan bahwa ada saham jika dia pernah UMA atau FCA, maka nanti dia itu tidak bisa masuk MSCI. Karena kenapa? Karena kenaikannya terlalu tajam Bapak Ibu ya. Jadi kalau kenaikannya langsung tinggi sekali, maka MSCI itu tidak begitu suka Bapak Ibu. Namun di kemarin MSCI itu merubah peraturannya bahwa saham yang FCA itu tidak menjadi ini ya peraturan yang harus dipenuhi begitu. Jadi saham yang FCA itu kalau dia FCA ya silahkan, berarti bisa untuk masuk juga ke MSCI. Yuk kita coba analisa Bapak Ibu ya, sejak di sini dulu ya, waktu tanggal 6 Februari 2025 kita cek ya. Di sini ada saham brand. Di 6 Februari 2025 sudah banyak orang ngumpulkan berarti Bapak Ibu ya. Namun tiba-tiba Bapak Ibu bisa cek bahwa kalau waktu di 6 Februari saat turun seperti ini, justru malah BK itu masuk. Lalu ketika kita cek juga, dia itu turunnya sampai di sini 10 Februari. Kita cek sampai 10 Februari. Ternyata di sini ada YU, PD dan AK dan asingnya, dia malah keluar. Jadi pas hari pertama masuk adalah untuk mancing, setelah itu dia menjual Bapak Ibu. Nah kita akan cek dari sejak harga terendah ini apakah sudah buyback ya untuk market maker yang jual, yaitu ada PD, YU, AK, BK dan CC. Mereka buang di sini Bapak Ibu 6.500-an. Nah, kita cek sejak di sini perang dagang ya tanggal 9 April sampai dengan tanggal di sini adalah di Juli Bapak Ibu ya, yaitu berarti di tanggal 11. Nah, ini kita cek bahwa BK, YP dan XL ini berarti YP dan XL-nya dia belum jual, average-nya masih 6.000-an, BK-nya sama YU-nya sudah ngambil lagi di harga bawah Bapak Ibu. Jadi kalau dari kita cek di sini sejak perang dagang itu ternyata harganya tidak kemana-mana Bapak Ibu, meskipun di sini ya terendahnya itu 4.000. Artinya apa? Barang di bawah ini sedikit dan barang yang banyak ini adalah dia dikumpulkan di sideway ini. Lalu kalau kita lihat chart, brand ini dia kemarin itu ada tertahan di MA 60. Berarti jika hari Senin
brand ini tiba-tiba langsung naik, berarti kita jam 8.58 siap untuk membeli brand. Dengan tentu saja stop loss-nya adalah di MA60 yaitu 60, di sini 25 saja Bapak Ibu ya, 6025. Karena di situ MA60-nya adalah 6034. Karena 6034 tidak ada, maka kita turunkan stop loss-nya adalah 6025. Tentu saja dengan target uptrend-nya adalah MA200 yaitu 7240 itu tidak ada, berarti 7250 Bapak Ibu. Lalu kita cek kalau di 7000 ya, apa yang terlihat di sini? Oh, ternyata di sini ada 7150. Berarti kalau di 7150 sudah jelas ya, MA200 itu terlihat ada resistennya di sini di 7150. Kalau sabar, di sini ada gap Bapak Ibu di 8600. Itu untuk saham brand. Kenapa kita membeli brand? Padahal di MSCI itu ada peluang yaitu cuan juga dan PTRO juga. Kalau kita cek sejak di Februari, berarti kan terendahnya adalah di sini 3.800. Berarti kalau dari 3190 ke 3.800 itu ada kurang lebih 20% Bapak Ibu. Untuk di saham brand ini di 6.100 sampai dengan di sini di 8.000, potensinya lebih besar, bisa lebih dari 30%, maka kita beli adalah yang naiknya masih lebih sedikit. Kalau cuan, dia itu sudah naik kembali. Di sini adalah saat harga low-nya itu 1395, berarti sudah tertutup gap-nya. Artinya, jika saham-saham Pak Prajogo ini sama, yaitu isunya cuan, PTRO, dan brand itu waktu di bulan Februari tidak jadi masuk MSCI, maka kalau melihat peluang cuannya sudah naik dan tutup gapnya, maka PTRO juga sama, ada peluang untuk dia itu menutup gapnya Bapak Ibu ya. Kalau yang kita cek di sini dia sudah tertutup sebenarnya, ketika turun di sini dia sudah tertutup waktu pas di Februari tanggal 18. Yang belum tertutup gapnya adalah brand, maka di sini ada potensi brand ini sampai dengan 8.600 atau di sini adalah 2.500 ya. Jadi ketika 2.500 itu bahkan brand itu bisa, kalau kita dapat barang di 6.000-an itu kita potensinya sampai 40% begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu nih, kalau di bulan Agustus dia itu benar akan terjadi menjadi MSCI, maka brand ini bisa naik tinggi sekali Bapak Ibu. Kita sekarang buy on rumor saat brand, PTRO, dan cuan itu diisukan bisa kembali masuk untuk MSCI. Karena kenapa? Karena aturan FCA-nya sudah dicabut di MSCI. Artinya apa? Kita beli saja brand, lalu kita tunggu sampai news itu keluar di bulan Agustus saat kocok ulang indeks MSCI. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibunya mendapat rezeki di saham brand ini, seperti Bapak Ibu juga membeli saham cuan dan PTNO yang sudah untung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nanti kita akan update kembali untuk saham brandnya di bulan Agustus ya.